Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keutamaan, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih terus istiqomah sampai waktu ini. Kita masih terus semangat karena ini adalah sesi yang terakhir. Tentunya di sana banyak godaan-godaan yang sudah muncul di kepala kita, yang sudah berkeluarga, rindu dengan kekasihnya, yang masih belum berkeluarga, rindu dengan orang tuanya atau ustadznya, ya, atau rindu berkumpul kembali dengan keluarganya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, perlu diperhatikan, innamal a'malu bil qawatin. Sesungguhnya amalan itu dengan penutup-penutupnya. Disitulah, ya, disitulah intinya dari amalan tersebut. Oleh karena itu, ya, sebagaimana kita semangat di awal, maka di akhir kita lebih semangat lagi. Barakallahu fikum. Ya, sehingga adik-adikku sekalian dari pondok-pondok, hendaklah yang masih ada di bawah atau belum hadir di majelis ini untuk segera masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan kajian kita insyaallah taala terkait dengan zakat fitri. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sebelum kita memulai, maka ada faedah atau hadis dari Abi Waqi' Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini untuk penyemangat kepada anak-anakku sekalian. Suatu ketika di majelis Nabi SAW, kita sampaikan secara makna, ada 3 orang, ya, ada 3 orang datang ke majelis Nabi SAW. Maka yang pertama dia melihat ke celah, ya, majelis Nabi SAW, dia dapatkan ada kosong di depan, maka dia maju dan duduk di sana. Kemudian yang kedua, dia duduk di belakang. Kemudian yang ketiga, dia berpaling. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, maukah aku kabarkan atau menjelaskan kepada kalian tentang 3 orang ini? Maka Nabi SAW mengatakan, adapun yang pertama, dia mendekat di majelis, maka Allah pun mendekat padanya. Subhanallah. Dia mendekat di majelis dan Allah pun mendekat padanya. Ini sunnah, ya, mendekat, jangan takut, jangan malu. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang, maka Allah pun malu padanya. Kenapa? Karena dia malu. Ya. Adapun yang ketiga, ini yang jelek, ya, dia berpaling, dia tinggalkan majelis, maka Allah pun berpaling padanya. Subhanallah. Ya, maka saya lihat dari awal sampai sekarang ini senantiasa kosong terus. Ya, padahal malaikat Jibril ketika datang ke majelis Nabi SAW, apa yang dilakukan? Langsung duduk di depan Nabi SAW, menyandarkan tumitnya dengan tumit Nabi SAW. Ini sunnah, maju, jangan malu. Kalau kalian malu, Allah juga malu padamu. Tapi kalau kamu mendekat, maka itu sunnah para salaf. Sampai mereka berbuat mendekat dengan para pengajarnya. Kenapa? Karena mendekat itu lebih mudah untuk ditangkap dan lebih dipahami. Ayo, anak-anak atau yang lebih tua, lebih semangat di sini. Barakallahu fikum. Ya. Ini penutupan. Alhamdulillah, barakallahu fikum, terkait dengan apa yang insya Allah kita akan pelajari, maka di sini kita akan membahas yang pertama adalah muqaddimah. Yang kedua, pengertian zakat fitri dan pembagiannya. Ketiga, hukumnya, hukum zakat fitri. Kemudian keempat, hikmah disyariatkannya zakat fitri.
Kemudian yang kelima, jenis ya zakat fitri yang dikeluarkan. Kemudian yang keenam, miqdaruha, ya ukuran berapa yang dikeluarkan zakat fitri tersebut. Kemudian yang ketujuh, waktu dikeluarkannya zakat fitri. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, siapa yang berhak menerima zakat fitri tersebut. Kemudian yang terakhir, penutup. Ya, insyaallah ini akan kita bahas, ya. Adapun muqaddimah, barakallahu fikum, kenapa sebagai faedah yang pertama disebutkan oleh Ibnu Al-Ammam dari pengikut Hanafiyah, beliau meninggal tahun 761 rahimahullah taala. Dia menyebutkan sebuah faedah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min duni auliya. Kata beliau rahimahullah taala, di sini pada ayat ini ada perintah ittiba. Ya, ada perintah untuk kita ittiba. Dan ada hukum taklid, ya. Perintah ittiba, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, kalian ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Ini yang kita ikuti. Ini namanya ittiba. Ya. Jadi ulama mereka menjelaskan tentang perkara agama kita dan kita mengambil pendapat mereka jika sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu namanya ittiba. Ya, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti ya dari selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kalangan aulia, ya, para wali, para ulama. Jangan kalian mengikuti mereka. Ini kata beliau rahimahullah taala dalil tentang taklid wa nahi anhu. Ya, dalil tentang taklid dan larangan taklid kepada siapapun. Ya. Maka kalau kita mengikuti seseorang tanpa dalil, maka itu namanya taklid dan itu terlarang. Ya. Tapi kalau kita mengikuti seseorang didasari dengan dalil, maka itu namanya ittiba. Ya. Itu namanya ittiba. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya. Ya, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dia berpendapat datang dari Nabi SAW bahwa yang afdal adalah haji tamattu. Kemudian ada seseorang mengatakan dari murid beliau atau yang ada di situ bahwa yang afdal adalah haji qiran yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu marah. Ya, hampir saja hujan batu dari langit. Aku katakan kalau Rasulullah, kalian membenturkan yang ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya, ini menunjukkan bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar. Ya, sebaik-baik umat dan paling afdal dari setelah para anbiya. Tapi tidak boleh kita benturkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, apalagi selain beliau. Ya, radhiyallahu anhum, dari kalangan siapapun dari kalangan para ulama. Oleh karena itu, hendaklah kita dalam perkara apa yang telah kita pelajari dan telah dijelaskan oleh para asatidzah kita, maka kita mengambil pendapat yang mencocoki dalil, ya, dari pendapat para ulama. Kemudian dari mukaddimah yang berikutnya, kenapa para ulama ada yang menyebutkan zakat fitri ini pada kitabus zakah, dan ada juga yang menyebutkannya pada kitabus siyam. Ya, disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Qasir
dalam Syarah Minhajus Salikin, beliau mengatakan ini sebagai faedah, zakatu fitr tulhaqu bis zakati lihannaha malu yujibu dif'un lil fuqara wa ba'du ulama yulhiquha bisyam lihannaha tajibu binafs bisababi wa tuqriju ba'dahu. Zakat fitri, ya, zakat fitri itu dimasukkan dalam kitab zakat, ya, atau digabungkan di dalam kitab zakat atau disebutkan oleh ulama dalam kitab zakat, karena sesungguhnya zakat fitri ini harta yang wajib dikeluarkan, ya, atau diberikan kepada fakir miskin, fuqara, ya, orang miskin atau fakir miskin. Dan sebagian ulama dia memasukkannya dalam kitab siam, karena sesungguhnya, ya, wajibnya zakat fitr ini disebabkannya kita berbuka, ya, tidak boleh lagi berpuasa, disebabkannya kita berbuka dan mengeluarkannya setelah, ya, Ramadan, ya, mengeluarkannya setelah Ramadan, sehingga ulama dia menyebutkannya pada kitab siam. Nah, ini sebagai faedah dalam mukaddimah ini. Kemudian para ulama juga berbeda dalam meletakkan dalam kitabnya. Ada yang menyebutkan, ya, sadaqul fitr, dan ada juga yang menyebutkan zakat fitr. Dalam Syarah Bulughul Maram, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, zakat fitr, kalau disebutkan zakat fitr itu terbagi menjadi dua. Disebutkan dalam sedekah fitr, maka sedekah di sini, ya, terbagi menjadi dua. Qalu sadaqah tuqaddimu anna hadhil kalimata tutlaqu 'alal wajib wal mustahab. Ya. Jadi sedekah ini didahulukan bahwa kalimat ini mutlak ditujukan kepada sedekah yang wajib dan sedekah yang mustahab. Ya. Wa min itlaqiha 'ala wajib, dan ditlakkan kepada yang wajib itu firman Allah Subhanahu wa taala, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Hanyalah sedekah, ya, hanyalah sedekah untuk orang-orang miskin, ya, untuk para orang miskin dan fakir miskin. Wa mi itlaqiha ala umum. Adapun diitlaqkan secara umum, maka Nabi SAW bersabda, sadaqatu tutfihu qati'ata kama yutfihul ma'unna. Sedekah ini menghapuskan kesalahan sebagaimana air, ya, memadamkan api. Jadi kalau disebutkan sedekah kemudian diidofakan kepada fitr, ya, maka kalau sedekah masuk padanya dua, ya, sedekah wajib dan sedekah mustahab, ya, yang sunnah. Kalau diidofakan kepada fitr, maka dia menjadi, ya, sedekah yang wajib, ya, sedekah yang wajib. Kemudian mukaddimah yang ketiga tentang idofah, ya, sedekah fitr atau zakat fitr, ya. Jadi diidofahkan di sini terdiri dari mudhaf ilaih, sedekah mudhaf. Kemudian ketika diidofahkan ke salah satu yang ya, yang ada padanya alif lam, maka dia menjadi, ya, ma'rifat, ya, sadaqul fitr atau zakat fitr. Kita sudah mengetahui bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah zakat fitri atau sadaqul fitr. Nah, ini yang akan kita bahas, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal ya min babul idafah syai
ila sababi au ia min babi idafi syai ila zaman. Ya. Apakah ini dalam bab ini ya sedekah fitr atau zakat fitri ini diidofahkan kepada sesuatu, kepada sebab, atau diidofahkan kepada sesuatu ya kepada zamannya, sehingga disebut dengan zakat fitri atau sedekah fitr. Maka beliau mengatakan al-dhahir annaha min babi idafati syai'in ila samani. Ini yang beliau rojikan, yang nampak bahwa diidofahkan sesuatu kepada zamannya. Ya. Lihanna tajibu 'alal insan wa illam yasum. Karena sesungguhnya wajib zakat fitr itu kepada seseorang walaupun dia tidak puasa. Walau kanal insan maridan, masalan, kalau ada seseorang sakit misalnya, wajib alaihi sedekah fitr ma'anna lam yasum Ramadan. Wajib atasnya sedekah fitr orang yang sakit ini, padahal dia tidak berpuasa Ramadan. Ya, wa tajibu ala sagiri ma'anna la yasum. Dan wajib juga bagi anak-anak zakat fitr padahal dia tidak berpuasa. Ya. Ini yang beliau rojikan. Sebagian ulama illa ayyakula qail, sebagian ulama mengatakan atau ada yang mengatakan inna min babi idafati syai' ila sababi biktibari ahami akhlab. Maka sesungguhnya ya zakat fitri ini diidofahkan, bab yang diidofahkan sesuatu kepada sebabnya, dikarenakan keumuman yang banyak, ya, disebabkan keumuman yang banyak. Fahadalahu wajah, maka ini ada sisi benarnya. Lakinna idza qulna min babi idafati syai' ila waqti, ya, ada yang mengatakan kalau kita katakan ini diidofahkan kepada sesuatu yang waktunya, ya, fa inna tabqi kalam ala dhahir, maka sesungguhnya kami tersisa padanya ucapan yang nampak. Ya, ini ada 3 pendapat. Maka dalam perkara ini, ya, yang kuat dalam mukaddimah ini bahwa sedekah fitr, kenapa diidofahkan kepada sedekah fitr, zakat fitri itu disebabkan karena adanya sebab. Ya. Dan ini karena adanya sebab tersebut, maka Al-Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala beliau sebutkan babu sadaqal fitr ai udifat ilaihi lihannaha sababuha kama yadullu lahu ma fi ba'di riwayatil Bukhari zakatul fitr minar Ramadan. Ya, beliau sebutkan dalam kitab Subulus Salam jilid 2 halaman 363. Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bab sedekatul fitr hai diidofahkan kepadanya, ya, karena sebab, ya, sebab zakat tersebut sebagaimana yang ditunjukkan baginya pada sebagian riwayat yang datang dari Imam Bukhari. Sedekah fitr min Ramadan. Ya, sedekah fitr itu dikeluarkan karena selesainya Ramadan. Ini sebabnya. Dikeluarkannya zakat fitr karena selesainya dari puasa Ramadan. Ini juga dikuatkan oleh Imam Shawkani rahimahullah ta'ala. Ya, zakat fitr. Beliau mengatakan qaulu zakat fitr. Dalam kitab Al-Muntaqa itu disebutkan zakat fitr. Dalam Syarah Bulughul Maram, dalam kitab Bulughul Maram disebutkan sedekah fitr. Ya, dalam kitab Al-Muntaqa disebutkan zakat al-fitr. Udifat zakatu ilal fitri likoniha tajibul fitri minar Ramadan. Diidofahkan, ya, disandarkan kepada zakat, kepada fitr disebabkan karena wajibnya kita berbuka.
Ya, disebabkan karena wajibnya kita berbuka itu tidak lagi berpuasa dari Ramadan. Artinya sudah selesai. Ini sebabnya. Ya. Ini disebabkan diidofakan kepada fitr. Ya. Kepada al-fitr. Qala fi fat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fathul Bari. Wa qala, ini boleh ucapkan dalam, dia nukilkan dalam kitab Al-Fathul Bari. Waqala Ibnu Qutaibah, disebutkan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah taala, ini pendapat lain, al-muradu bi sadaqatul fitr sadaqatun nufus makhudun min fitrati allati iya asli kilkati. Yang dimaksudkan dengan sedekah fitr adalah sedekah nafsi, ya, sedekah yang dikeluarkan oleh diri kita, diambil dari fitrah, diambil dari fitrah yang itu asalnya penciptaan kita, ya, fitrah kita itu, fitrah dalam Al-Quran, dalam hadis itu para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Qala Al-Hafidz, ya, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan al-awwal adhar, pendapat yang pertama itu disebabkan karena Ramadan, selesainya Ramadan maka diidofakan kepada zakat fitr, ya, diidofakan kepada fitr karena disebabkan selesainya kita dari Ramadan. Yu'awwiduhu qalu fi ba'd turukil hadis, dan ini dikuatkan pada sebagian jalan hadis, ya, zakat fitri minar Ramadan. Zakat fitri itu dikeluarkan karena selesainya dari Ramadan. Ini boleh sebutkan dalam Nail Athar jilid 8 halaman 200. Jadi ini yang dirujukan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, zakatul fitr minar Ramadan al-mubarak tusamma bidzalika li anna al-fitrah sababuha fa idafatuha ilaihi. Zakat fitri itu dari Ramadan yang mubarak, ya, dinamakan zakat fitri disebabkan karena fitrah berbuka, ya, sebab berbuka dari puasa di bulan Ramadan, maka diidofankan kepadanya, diidofakan kepada fitr. Makanya di sini para ulama menyebutkan, ya, babu zakatul fitr, babu, ya, sedekah fitr, diidofakan kepada fitri karena disebabkan kita berbuka dari bulan Ramadan. Kemudian muqaddimah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam mulakhas fikih beliau halaman 350. Beliau mengatakan qala Allah taala, ya, atau ini menunjukkan keutamaan daripada mengeluarkan zakat fitr. Beliau mengatakan qad aflaha man tazakka. Qala ba'du salaf al-muradu bit tazkiyah, ya, bit tazkihi hada ikhraju zakat al-fitr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang mengeluarkan zakat. Maka sebagian salaf menafsirkan yang dimaksud dengan zakat di sini adalah mengeluarkan zakat fitr. Ya, beruntunglah orang-orang yang mereka mengeluarkan zakatnya. Ya, beruntunglah orang-orang yang mereka mengeluarkan zakatnya. Selesai kita dari muqaddimah, ya. Ini sebagai faedah. Kemudian ta'rifuha wa aqsamuha, pengertian zakat fitr dan pembagiannya, ya. Kita sudah mengetahui tadi diidofakan kepada sebab, ya, maka diidofakan al-fitr di sini karena ada sebab. Sebabnya karena kita berbuka dari puasa Ramadan yang tidak wajib lagi kita berpuasa pada hari itu.
Maka pengertian zakat ya secara bahasa, kita mengambil faedah dari Al-Afnan An-Nadiyah yang disyarah oleh Syekh Zaid ya bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah taala. Ini mandumah yang ditulis oleh Al-Hakim Al-Hakami ya, itu dia susun. Mandumah ini berupa bait-bait syair yang di situ permasalahan fikih dari bab thaharah sampai terakhir ya. Itu mandumah Masya Allah ditulis oleh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala. Kemudian disyarah oleh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala. Beliau mengatakan zakat lugatan, zakat secara bahasa an-namahu wa ziyada. Ya. Namahu itu berkembang, mengembang. Ya. Wa ziyadah, dan bertambah. Itu namanya zakat secara bahasa. Sehingga dari sini ya, maka waktu telaku ala umuri salasa, maka dari pengertian zakat secara bahasa ini itu dimutlakan pada 4 perkara ya, pada 4 perkara. Yang pertama ala tathhir ya, untuk membersihkan, untuk mensucikan. Ala tathhir kama fi qouli ta'ala qad aflaha man zakkaha ya, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Hai tahiruha min lalilatis sohi wa bakil wa jami'i ma'asi. Kata Syekh Zaid rahimahullah ta'ala, hai sucikan, bersihkan ya dirimu dari radilatis su', dari kejelekan atau keburukan ya, kikir, bakil sama juga, kikir. Ada bahasa lain selain kikir, seke ya, bahasa Makassarnya kiki, iya, barakallahu fikum ya. Jadi dia mengeluarkan zakat ini akan mensucikan diri kita dari pelit, dari kikir ya, dari seke, dari kiki, gigili dan semisalnya ya, dan seluruh maksiat ya, ini akan mensucikan diri kita ya. Nah, ini keberkahan ketika kita mengeluarkan zakat, karena nanti di akhir zaman ya, itu tidak ada lagi orang miskin ya. Itu tanda-tanda dari kiamat. Sehingga orang kaya ketika dia ingin mengeluarkan zakatnya, dia tidak bisa lagi mendapatkan di mana dia serahkan zakatnya ini ya. Nah, ini saya ambil faedah dari ya durus atau sortia Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Sehingga jangan khawatir, suatu saat kita akan kaya semua ya, sebagaimana nanti suatu saat kita akan menang dan mengalahkan orang-orang Yahudi ya. Tapi jangan tergesa-gesa, oh saya mau cepat kaya. Tenang, kita semua akan kaya ya, di akhir zaman kita semua akan kaya. Sehingga orang kaya tidak ada lagi tempat untuk mengeluarkan zakatnya karena ada orang miskin ya. Sehingga jangan seke dari sekarang, jangan seke, jangan kikir, karena nanti suatu saat kalian sudah mau membayar zakat, mau bersumbang, mau berimpak, tidak ada lagi mau menerimanya. Saya tidak butuh, alhamdulillah saya kecukupan ya. Ini peringatan keras bahwa nanti suatu saat kalian sudah mau bersedekah banyak harta tapi tidak ada lagi tempat. Maka sebelum ditutup itu bersegera sekarang ya, bersihkan diri kalian dari kikir, dari pelik, dari seke atau yang semisalnya keke ya, dan seluruh maksiat. Kemudian yang kedua alamat ya, ditelakan perkara ini. Yang kedua alamat pujian ya, kama fi qouli ta'ala ya, fala tusakku ampusakum ai bimadhi wa sana'i alaiha wa a'lamu bima taqa.
Jangan kalian mentazkiyah, mensucikan diri kalian dengan memujinya, menyanjungnya, ya, terhadap diri kalian. Wa a'lamu biman ittaqa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Sehingga barakallahu fikum, ya, jangan kalian menganggap bahwa kami yang duduk di sini lebih baik dari kalian. Ya. Dan kami juga tidak boleh menganggap bahwa kalian itu lebih rendah dari kami. Ya. Jangan melihat, wah, ustaz duduk di kursi, berarti dia lebih baik. La tusaki anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Ya, karena Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian bertakwa kepada Allah. Ya, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun kita melihat ada santri kita mungkin bermaksiat kepada Allah, ya, sembunyi-sembunyi dia melakukan kemungkaran atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, pergi ke lorong misalnya, jangan direndahkan. Ya, siapa tahu nanti di kemudian hari Allah memberikan taufik dia bertobat dan ternyata dia menjadi seorang alim. Ya, sebagaimana siapa? Siapa? Angkat tangannya. Ahsan. Senior yang jawab. Senior saya nih. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ya, preman paling jahat. Ya, semua orang takut, pedagang-pedagang itu takut kalau lewat di wilayahnya. Tunggu kok. Kalau Fudail bin Iyad udah keluar, orang sudah ketakutan mendengar namanya. Ya, tapi subhanallah, dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab dia sadar dan bertobat kepada Allah. Ya. Kalau kita melihat anak-anak kita demikian, doakan semoga Allah mengampuninya dan berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana kita dulu, ya, kita dulu itu tidak jadi langsung seperti kalian ini baru-baru lahir. Bersyukur kalian, orang tua kalian, ikhwah dan akhwat mengenal manhaj salaf. Itu kalian lahir dalam keadaan orang tua kalian sudah mengenal manhaj salaf. Kalian lahir dari rahim yang mereka sudah belajar agama. Kita dulu orang tua kita awam, ya, mau belajar saja dimarahi. Apalagi mau pergi menuntut ilmu, tidak didukung, tidak dibantu, tidak apa-apa, tidak ada sama sekali. Subhanallah. Kalian alhamdulillah yang kecil-kecil ini, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalian lahir dari rahim ibu kalian yang sudah mengenal manhaj salaf. Ya, sehingga kalian jadilah generasi yang terbaik, yang lebih baik dari kedua orang tua kalian. Contoh para salaf. Jangan sia-siakan. Ya, generasi ini harus lebih kuat ketakwaannya, akidah dan manhaj mereka. Kita itu dulu orang-orang tua kalian, ya, tidak langsung seperti kalian lahir dalam keadaan orang tua kalian sudah berjenggot, pakai jubah, rajin sholat. Tidak, orang tua kita awam, ada yang melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Semoga Allah mengampuni dan memberikan hidayah kepada mereka. Ada yang melakukan bid'ah, kemaksiatan. Ya, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah kita sudah mengenal manhaj salaf, kemudian kita sudah banyak keturunan, dan itu yang kita inginkan. Semangat, ya, supaya banyak keturunan kita, ya, yang 1 tambah 2 kalau berani. Ini, ya, ini sebagai nasihat bahwasanya hendaklah kita betul-betul tidak mentazkiyah diri kita, ya. Kita kembali, kalau kita melihat anak-anak kita ada kekurangan, lihat dulu kita, saya juga dulu seperti itu, ya. Jangan langsung mau anak kita itu langsung jadi. Coba lihat kita, diri kita dulu, ya. Saya dulu tidak langsung jadi seperti ini, ya. Dulu saya seperti ini, ya. Maka ketika melihat anak kita, mungkin kita ingkari perbuatannya, sabar kiliai, nasihati dengan baik, dengan lembut, insya Allah, ya, dia akan kembali, insya Allah taala. Yang diinginkan di sini barakallahu fikum, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, maka jadilah kalian generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kalian lebih baik daripada orang-orang tua kalian. Ya, wahai generasi salafiyun, anak-anak kami yang kami cintai. Kemudian yang ketiga, diitelahkan secara dari segi bahasa di sini ala islahi, ya, supaya kita memperbaiki diri kita dan yang lainnya. Ya, dengan mengeluarkan zakat ini akan membersihkan diri kita, ya, dan akan memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, beliau menyebutkan bahwa di sisi para ulama, ya, syar'i menyebutkan bahwa zakat ini secara syar'i, zakat akul mali wajib bimalil maksusi li ta'ifatil maksusi bisamani maksusi. Perhatikan ini, ya. Walaupun perlu ditambah, ya, at-tahabbud lillah, karena zakat fitri perintah dari perintah Allah, yaitu beribadah kepada Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hak harta yang wajib, ya, hak harta yang wajib pada harta yang khusus. Ini harus diperhatikan, harta yang khusus, tidak semua jenis harta yang khusus. Ya, kalau zakat fitri nanti dijelaskan jenisnya, harta apa, ya. Kemudian li taifatil maksusi, pada kelompok atau orang tertentu, siapa yang diberikan harta itu, ya, pada orang yang tertentu, tidak semua orang. Fi samani maksus, pada zaman, tidak seenaknya kita, sudah Ramadan atau pertengahan Ramadan kita keluarkan saja. Tidak, ini khusus, ada waktunya yang khusus, ya, tidak sembarangan kita mengeluarkan, dan insya Allah nanti akan dibahas. Kemudian sebagai faedah juga, ya, dari pembagian zakat itu zakatul wajibah syar'an salah satu anwa. Jadi zakat yang wajib yang disyariatkan itu ada 3 macam. Ya, yang pertama zakatun nafsi, ya, zakat jiwa. Jiwa kita ini perlu disakati, ya, bi an yuzakki insan nafsuhu, ya, bi an yuzakki insanu nafsuhu, agar seseorang itu mentazkiyah atau mensucikan dirinya dengan apa? Bi a'mali sholihah, dengan melakukan amalan-amalan soleh. Jadi mensucikan diri kita itu amalan soleh kita, ya, bukan pujian manusia. Oh, masya Allah, santri ini muntas, ya, kalau ditanya dia jawabnya pas, ya, kalau murojaah dia tidak lupa, kalau dia menghafal tidak tasaka-saka, ya, itu pujian manusia. Tapi yang pujian yang paling utama, yang tazkiyah dan bersihkan diri kita adalah amalan-amalan soleh. Wa yudhiru, ya, wa yudhiruha min a'mali sayyiati bitaubah, dan mensucikan diri-diri kita dari amalan-amalan yang jelek dengan apa? Dengan taubat, ya. Jadi membersihkan diri kita itu dengan melakukan amalan-amalan soleh, dan mensucikan diri kita dan membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kejelekan itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti akan terjatuh dalam dosa dan kesalahan, ya. Maka dengan taubat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukanya, ya, di siang hari, di malam hari, dibuka terus pintu taubat itu untuk membersihkan diri kita, ya, dari amalan-amalan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengkotori dirinya, ya. Beruntung dia dengan mensucikan dirinya, melakukan amalan soleh,
Merugi dia mengkotori dirinya. Dia penghafal Al-Quran, tapi kerjanya di malam hari cerita, ngobrol, akhirnya tidak bangun salat subuh. Ini dosa. Ya, ditunggu-tunggu, kenapa ada adzan-adzan, ternyata tidur semua. Apa dia lakukan tadi malam? Begadang, sembunyi-sembunyi lihat HP, main game, atau melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Ya, orang tuanya mengharapkan dia pergi belajar, pergi menghafal, pergi daurah, ternyata dia pergi sembunyi-sembunyi di lorong. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai seperti itu. Jangan kotori diri kita. Yang kita sudah menghafal Al-Quran sebagai pembersih jiwa kita, tapi ternyata kita kotori sendiri dengan maksiat kepada Allah. Ya, apalagi kalau ditanya, sudah jelas ada bukti di tangan kedapatan. Tidak je, masih berdusta. Sudah kedapatan. Ya, digeledah didapat di kantongnya. Dilihat di tanah ada juga. Ya. Maka pelajaran bagi yang lain, jangan sampai seperti itu. Itu generasi kita perlu untuk kita bersihkan jiwa-jiwa mereka. Ya, dengan adanya orang seperti ini sangat bermanfaat. Ya. Supaya kita bisa mengambil uswah, contoh teladan yang baik. Ya, dari orang-orang tua kita yang sudah berjenggot, panjang jenggotnya sampai sudah putih, alhamdulillah. Mereka teladan kita. Kalian anak-anak lihat mereka. Ya, orang-orang tua kita. Kalian jadi contoh. Jangan kalian jadi contoh. Ya, kalau alhamdulillah kalian jadi contoh, bagus lagi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, zakatul mal. Ya. Wa wajibatun 'alal ladzina indahum amwalu ya tablughul nisab wa ya zakatus salis. Zakat harta ini wajib. Dan dia adalah zakat harta ini adalah wajib yang dia di sisinya memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya. Dan ini adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian yang ketiga, zakat badan. Ya. Ini zakat badan. Wa ya zakatul fitri min Ramadan. Ini adalah zakat fitri dari bulan Ramadan. Ya. Tu'ratul lisaim minal lahwi wa rafasi wa tu'matul limasakin wa ya maksudatun unat. Mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa ketika dia melakukan di bulan Ramadan. Maka yang zakat fitri ini akan membersihkan kita dari kekurangan. Karena siapa sih yang bisa sempurna puasanya, apalagi zaman ape. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, mawaqitul qatar, fitnah itu seperti mawaqitul qatar. Ya, seperti tetesan-tetesan hujan. Ya, itu fitnah itu masuk ke dalam rumah. Ya, maka saya sudah menjelaskan masuknya fitnah ke dalam rumah di akhir zaman ini sudah internet. Ya, HP. Ini fitnah yang terbesar terhadap generasi kita sekarang ini. Bukan hanya anak-anak, orang-orang tua juga. Ya, yang banyak melalaikan kita, apalagi anak kecil. Ya, anak saya itu baru 2 tahun lebih sudah pintar pegang-pegang HP dari saya. Ya, subhanallah, anak kecil. Dia cuma lihat-lihat saja uminya, lihat ini, iya, lihat dulu. Lama-lama sudah bisa pegang, ya, main sendiri. Ya. Dia lihat aja saja uminya main-main begini. Uminya juga kasih contoh. Akhirnya anaknya pintar semua. Belum lagi bapaknya juga. Kalau di kamar, lihat HP jadi bikin bapakku, abiku di kamar. Wah, main HP. Sembunyi-sembunyi kah? Oh tidak, Ji. Ya, kalau tidak, ya alhamdulillah. Ya, anak-anak melihat. Ya. Apalagi kita yang kasih contoh, main game. Anak-anak itu kalau hari libur senang sekali, kita libur. Kenapa? Bisa main game. Iya. Betul atau tidak? Betul. Iya. Betul atau tidak? Kusuk banget.
Iya. Nah, ini kita akan masuk ya membahas perkara ini. Kenapa ya? Udah bagus-bagus. Iya, khair insyaallah. Oh, masih ada. Kemudian dalilnya wa'atu zakat. Nah, ini dalil yang menunjukkan wajibnya zakat. Ya, termasuk zakat fitri. Kemudian kita masuki yang ketiga, hukumnya ya. Hukum zakat fitri. Nabi SAW mengatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an min tamr aw sa'an min sa'ir ala hurrin wal habdi wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin wa amara an tu'adda qabla al-khuruji nasi ila salati, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW farada di sini wajib, ya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sa'an, ya. Ini ukuran sa' di zaman Nabi SAW. Jenisnya berupa tamar atau sa' dari sair, ya, gandum, terhadap urri, orang yang bebas, dan budak, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan anak besar, minal muslimin. Perhatikan, minal muslimin. Ya. Dan Nabi SAW merintahkan untuk mengeluarkannya sebelum keluarnya manusia menuju salat. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan al-fardu lugatan ya sabaqah bimakna al-qat'u wa takdir. Fardu di sini secara bahasa itu telah lewat pembahasannya, maknanya terputus dan ditentukan. Wa ma asbadalika, apa yang semisalnya. Walau ma'ani muta'addida bisa babi siaqah, dan dia memiliki makna yang banyak sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan konteks hadis. Lakinnau yadullu ala wujub, akan tetapi ya menunjukkan atas wajib. Jadi fardu di sini hukumnya ada, fardu di sini ini menunjukkan atas wajibnya, ya. Al-fard atau fardu makna aujaba wa alzama. Ya, fardu itu maknanya wajib dan ilzam, melazimkan, ya, ya harus. Wala farqa bainahu wa baina wajib alal qawli raji. Maka tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib, tidak ada perbedaannya, ya, sesuai dengan pendapat yang roji. Berarti ada perbedaan pendapat ulama, ya. Jadi fardu dan wajib hukumnya sama, ya. Fa inna wajib mafrud bi makna wahid. Maka sesungguhnya wajib dan mafrud dan fardu itu maknanya satu, sama, ya, sama-sama wajib. Wakilah dan sebagian mengatakan, atau ada pendapat yang mengatakan inna farda masabata bidalil qat'in, ya, apa yang apa yang sabit dengan dalil yang qat'i, yang tidak ada keraguan, ya, tidak ada penakwilannya, ini fard, ya. Sedangkan wajib masabata bidalil donni, ya, apa yang tetap dari dalil yang di situ masih prasangka, di sini ada makna ini atau makna yang lain, ya. Wasawab anna la farqa bainahuma, maka yang benar tidak ada perbedaan, ya, antara zakat, antara fardu dan wajib, tidak ada perbedaan antaranya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dilihat kita meringkas karena waktu sudah berjalan dengan cepat. Itu dalam majelis Syahrul Ramadan, dalam zakat fitr, majelis As-Samin wa Isrun, majelis yang ke-28 pada zakat fitri. Kitab ini sangat bagus untuk dibacakan pada santri karena dia talqis, ya, ringkasan, dan memiliki faedah yang sangat banyak.
Dan Syekh Muhammad bin Hadi, ya, hafizahullah taala, membacakannya di hadapan murid-muridnya, ya, dan beliau memuji kitab ini. Ya, kitab ini sangat bagus untuk para santri, ya, dan para ikhwan untuk mengambil faedah di dalamnya. Maka hukumnya, fa amma ukmuha fa inna faridatun farda Rasulullah SAW al-muslimin. Adapun hukumnya, maka sesungguhnya zakat fitr ini hukumnya faridah, ya, wajib. Rasulullah SAW mewajibkannya terhadap kaum muslimin. Lihat, terhadap kaum muslimin. Ya, kalau Nabi SAW mewajibkan berarti hukumnya sama seperti Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mayuti Rasulah faqad ata Allah, wa man tawalla faman arsalnaka alaihim afira." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ketika Nabi SAW mewajibkan dan kita mentaatinya, maka kita, ya, telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man tawalla, maka siapa yang berpaling dari mentaati Rasulullah SAW, ya, maka dia seperti berpaling dari mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Fama arsalnaka alaihim afida. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, ya, kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang penjaga, untuk menjaga kalian, ya, tidak. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus Nabi SAW sebagai penjaga kalian, ya, tapi Nabi SAW diutus untuk kalian ikuti. Ya, ini perkara yang sangat penting untuk kalian ikuti mutlak, ya, seperti kalian mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala wa majzakkikur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wal lima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah datang kepada mereka petunjuk dan mengikuti, ya, bukan jalannya para sahabat Nabi SAW, maka kami biarkan dia berpaling kemana dia berjalan, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakudu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul maka kalian ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka kalian tinggalkanlah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya, ya, kita mentaati Nabi SAW. Dan ini wajib atas seluruh kaum muslimin. Ini harus diperhatikan. Semua kaum muslimin wajib jika terpenuhi padanya dua syarat. Ya, terpenuhi padanya dua syarat. Kita ambil faedah itu, ya, dari fikih muyassar. Dua syarat ini penting. Dan di sini juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkannya. Yang pertama, dia seorang muslim, bukan kafir. Ya, pertama dia seorang muslim, bukan kafir. Ya, fasakatul fitr la tujibu illa bisartain. Maka zakat fitr itu tidak wajib kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Ya, al-Islam fala tujibu alal kafirin. Dia muslim, dia Islam. Kalau dia seorang muslim, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya. Maka tidak wajib terhadap orang kafir karena dia bukan muslim. Ya, adapun seorang muslim, minal muslimin, sebagaimana dalam hadis tadi, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, itu wajib. Yang kedua, ini penting, yang kedua sebagai ukuran. Ya, karena jangan menyangka saya miskin, tidak perlu saya mengeluarkan zakat. Tidak demikian. Tapi kalau syarat ini ada, wajib engkau keluarkan zakatmu. Ya, walaupun engkau penerima zakat, maka zakat yang engkau terima engkau keluarkan. Ya, makanya orang yang mengeluarkan zakat harus betul-betul dia tahu si penerima zakat ini bahwasanya sekian kilo, ya, dan betul-betul sekian kilo ukurannya itu, supaya kalau dia mengeluarkannya dia tidak salah, artinya tidak kurang, pas ukurannya dia keluarkan, karena dia cuma menerima, disangkanya oh ini sudah cukup satu sok, ternyata kurang. Kenapa? Karena boleh seseorang itu membagi zakatnya, ya, dia berikan kepada berapa orang miskin. Misalnya dia punya zakat, ya, karena keluarganya banyak di rumah, ya, ada satu kontainer, berapa itu? Berapa zakatnya sudah itu kalau satu kontainer? Alhamdulillah nikmat banyak keluarga di rumah. Jangan sampai cuma dua, ya, itu menunjukkan lemahnya kita kalau cuma dua, ya. Kalau bisa lebih daripada itu, ya, kan itu sunnah Nabi SAW. Syarat yang kedua wujuduha, ya,
yubdalu an quwatihi wa quwatil ilal iyalihi ya wujubihi asliyati biyomil id walilati. Adanya sesuatu yang lebih dari makanan pokoknya. Ya, dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya. Dan juga memiliki kelebihan pada makanan pokok keluarganya. Yang itu adalah kewajiban yang asli, yang harus ada pada kewajiban itu yang mencukupi kebutuhannya pada dirinya dan keluarganya yang pada Yomul Id dan malam Id. Artinya malam Id ada makanan yang dia bisa makan, dan hari Id ada makanan yang dia makan, ya, pada malamnya dan siangnya ada yang dia makan, ya. Hari Idnya dan malamnya ada yang dia makan untuk dirinya dan keluarganya. Ternyata yang dia makan itu sudah ada dan ada kelebihan. Maka kelebihan ini wajib dia keluarkan zakatnya kalau ada padanya dua syarat ini. Ini harus diperhatikan ini, ya. Karena ada orang miskin, saya tidak perlu keluarkan zakat, ya, padahal hari itu dia makan lebih, ya, dia punya kelebihan makanan pada hari itu, hari Id dan malamnya ada kelebihan makanannya untuk dirinya dan keluarganya. Maka kelebihan itulah yang kita keluarkan, ya, mastata'tum, semampunya, ya. Kalau kita punya setengah sok kita keluarkan, ya, itu yang lebih semampunya, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, fa in istata'u fal aula ayyuk rijuha an anfusihim li annaha muqatibuha bi aslan. Maka jika mereka mampu, maka lebih utama dirinya sendiri yang mengeluarkannya. Suami mengeluarkan dirinya sendiri, dia sendiri mengeluarkan zakatnya. Istri dirinya sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Anak-anak jika dia mampu. Karena kenapa? Karena ayat dan hadis itu, ya, langsung kepada kita, bukan kepada kepala rumah tangga, tidak. Dan itu yang afdal, ya, dan itu yang afdal. Wala tajibu illa ala man wajada fadilatan sahidan amma yahtaju min nafaqati yaumil id wa lailati. Maka tidak ada kewajiban, ya, mengeluarkan zakat kecuali kepada orang yang dia dapatkan kelebihan tambahan apa yang dia ada padanya dari kebutuhan dia dari nafkah pada hari itu dan malamnya, ya. Fa illam yajid, jika dia tidak mendapatkannya, illa akal bin sa' akrajahu, kecuali dia dapatkan cuma setengah, maka itu yang dia keluarkan. Kalau dia punya kelebihan pada hari raya Idul Fitri, ya, dan malamnya, itu yang dia keluarkan. Kalau itu yang lebih setengah, itu yang keluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Subhanallah, faedah yang sangat baik, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi SAW bersabda, wa ma amartukum, ya, bi amri fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Dan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kalian, maka kalian lakukanlah semampu, ya. Maka jika kita tidak mampu mengeluarkan diri sendiri kita, ya, diri kita sendiri, maka kepala rumah tangga, sang suami, ya, yang mengeluarkan. Kepala rumah tangga dia keluarkan zakat, istrinya, ya, anak-anaknya dia keluarkan. Karena dia sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dibawanya sebagai kepala rumah tangga. Dan di sini boleh sebutkan faedah, ya, wala tajibu ala amli allazi fi batni illa an yatatawwa biha falabas. Faqad kana Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu yukrijuha an amli. Dan tidak wajib terhadap janin yang ada di dalam perut, ya, kecuali itu hukumnya tatawu, sunnah, maka tidak apa-apa kalau dia ingin mengeluarkannya. Kenapa? Karena ini ijtihad dan pendapat dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, boleh mengeluarkan zakat untuk bayi yang ada di dalam perut, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin, ya, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah Nabi SAW. Dan Utsman bin Affan salah satu dari 4 khalifah Nabi SAW, beliau khalifah yang ketiga,
Ya, jangan menyangka kalau ada perbuatan khalifah Nabi SAW, kemudian kita ya langsung menyelisihinya, mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak melakukan. Ini Nabi SAW dan ucapannya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Nabi SAW merintahkan untuk kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Makanya ketika Utsman bin Affan berijtihad, ya, melakukan 2 kali adzan dalam sholat Jumat, itu bukan bid'ah. Itu sunnah dari sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, bukan bid'ah. Jangan mencela, kenapa pondok itu, masjid itu 2 kali? Tidak ada kah yang mengajari ini, kasih tahu? Kalau kita dapatkan mereka tidak apa-apa, itu bukan bid'ah. Itu sunnah dari sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, sunnah Utsman bin Affan. Ini terkait dengan hukumnya, ya, wajib. Paham sampai di sini ya? Ya. Yang sampai ada yang merasa saya miskin tidak perlu saya keluarkan, tapi kalau terpenuhi tadi 2 syarat, ya, catat itu. Maka dia wajib mengeluarkannya. Kemudian terkait dengan ikmahnya, ya. Kita meringkas ini karena waktu semakin cepat. Padahal sebelum duhur ada penutupan. Ya, barakallahu fikum. Ikmahnya yang pertama adalah ya imtisali amrillah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atu zakatu. Ya, kalian keluarkanlah zakat-zakat kalian. Dan juga melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, farada Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Ini hikmahnya, ya, at-tahabbud lillah. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kedua. Ya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah berbuat ihsan kepada orang miskin. Ya. Berbuat ihsan kepada orang miskin. Kemudian yang berikutnya supaya mereka itu pada hari itu tidak meminta-minta. Ya. Kemudian berikutnya dari hikmahnya supaya mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Ya. Dari makan, dari bergembira, mereka juga perlu. Ya. Karena hari itu adalah hari raya untuk semua. Bukan untuk orang kaya khusus. Semua kaum muslimin harus bergembira pada hari itu. Ya, bukan anak kecil saja, orang miskin juga, fakir miskin juga harus bergembira. Makanya berikan zakatnya, ya, agar mereka bergembira juga. Dan lebih penting dari itu semua, wafiya tathirul sha'im bima ya'sulu bi siyam min naqsi wal laqwi wa ismin. Ya, wafiya idharu syukri nikmatillah bi itmami siyami syahr Ramadan wa qiyami wa fihli ma tayassara min al-a'mali sholihah fihi. Yang paling penting dari itu, dari hikmahnya adalah untuk mensucikan, ya, disyariatkannya zakat fitr untuk mensucikan dan membersihkan orang-orang yang berpuasa terhadap apa yang terjadi di dalam puasa mereka dari kekurangan. Karena kita ini tahu, ya, karena memang asalnya manusia seperti itu, tidak ada yang sempurna dalam ibadahnya. Ya, rukun Islam yang kedua saja atau rukun Islam yang pertama saja masih kita terjatuh padanya. Riya, sum'ah, ya, padahal itu syirik asghar, sombong, ya. Baru syirik asghar. Lebih-lebih kalau terjatuh dalam syirik akbar, waliyadzubillah. Masih saja kita punya kekurangan. Makanya butuh untuk kita terus mensucikan diri kita, bertobat. Demikian dalam salat. Ya. Kita tidak ada yang sempurna, bilang khusyuk terus dalam salatnya. Kita tidak memikirkan, ya, si fulana misalnya, anak-anak ini biasa centing-centingan, ya, apalagi ada Facebook, ya. Kalau sudah pegang HP baru mungkin sebulan 2 bulan kenalannya sudah lebih 50, ya, tidak tahu dalam sehari itu dia berapa kali berkenalan. Nah, ini perlu kita, ya, membersihkan diri kita. Di siang hari bulan Ramadan mungkin kita puasa, tapi mata kita tidak puasa. Kenapa? Melihat sesuatu di HP, ya. Atau kita melakukan lahwi, perbuatan sia-sia, main game, ya. Antara teman kita ada namanya game, apa itu namanya? Kalau main bola, itu main bola, ini juga main bola. Ayo tendang kiri kanan, saya tidak tahu juga. Saya cuma lihat anak-anak begitu. Ada game itu Seria, iya, yang biasa main game, iya. Ya, saya tidak tahu, saya cuma lihat, anak-anak seri dia. Apalagi kalau malam hari, dia di sana, dia di sini, di sana tidur, di situ tidur, tapi menyala HP-nya, naik, tembak cepat, gol,
tahan. Nah, ya. Ini yang saya lihat saja. Mungkin makanya di antara larangan pondok itu anak-anak tidak boleh bawa HP. Ya. Jangan bilang disimpan Ustaz. Tidak ada istilah disimpan. Di rumah saja tidak bisa ditahan, apalagi di pondok. Di rumah itu orang tuanya. Paham? Kita ini apanya? Ustadznya, pengajarnya. Mau tahan dia. Lama-lama. Kalau tidak tahan, lama tumbuh itu anak-anak. Ya. Yang namanya manusia toh tidak ada yang sempurna. Ya, tapi tumbuhnya jangan berlebihan. Ya, barakallahu fikum. Ini dari perbuatan sia-sia. Wal ism juga membersihkan dari dosa. Ya. Dosa banyak itu. Mungkin kita selamat di luar, dari perempuan di luar selamat. Tapi alhamdulillah masuk kamar, apakah selamat? Ada yang selamat? Ada yang menjamin dirinya selamat? Masuk kamar? Tidak ada. Ya, tidak ada. Fitnah sudah ada dalam rumah. Iya toh? Iya kan? Kalau dalam rumah kau melihat. Itu HP dilihat. HP kalau sudah tersambung ke internet sampai Amerika. Kita tidak pernah ke Amerika, tapi kita bisa melihat Amerika, melihat Australia, ya, melihat negeri-negeri orang kafir bagaimana penampilan mereka. Waliyadzubillah. Ini yang paling penting. Kemudian menampakkan syukur nikmat kepada Allah, ya, terhadap sempurnanya bulan Ramadan dan melakukan qiyamul lail di malam hari dan dimudahkan kita melakukan amalan-amalan soleh. Jadi yang memudahkan kita itu Allah, bukan kita, ya. Maka minta tolonglah kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan saleh. Ya, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ya tu'ratan lisaimin min lahwi wa rafasi wa tu'matan limasakin. Ya, paman ada qabla salati fa zakatu maqbula. Wa man a'adaha ba'da salati fa sadaqatu min sadaqat. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr. Ini sudah lalu, hukumnya adalah wajib. Ya. Kita ini meringkas dan karena antum para penuntut ilmu, kita tidak masuk pada khilaf ulama. Kita cukupkan yang adillah. Dan ini tarik ya metode alul hadis, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Masih. Kayak bagus tuh suaraku. Allah musta'an. Karena ini juga metode Syekh di sini, masya Allah tabarakallah, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini Majelis Syahrul Ramadan, dan juga metode guru beliau ya, dalam kitab Minhajus Salikin. Beliau tidak berdalam dalam khilaf, langsung disebutkan yang rajih. Itu juga salah satu metode ulama kita, ya. Adapun rinci juga itu salah satu dari metode para ulama kita, ya, dalam mengajar. Tapi kalau saya lihat anak-anak kecil seperti ini, ya, mungkin kalau kita sebutkan khilaf, ya, bisa jadi dia salah paham. Iya. Tadi belajar apa? Tadi belajar apa? Tadi belajar apa sama Ustadz sebelum saya? Hukumnya sholat id. Mana yang rojih? Ini yang besar, yang lebih kecil. Hukumnya sholat id. Yang rojih tadi. Berdoain, masya Allah, santai. Yang kecil ya masya Allah, ya, yang besar-besar sedikit, masya Allah juga. Harus lebih semangat. Nabi SAW mewajibkan zakat fitr sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, rafas, ini dosa, ya, dari dosa, dan untuk makanan bagi orang miskin. Perhatikan nih, untuk makanan bagi orang miskin ini semua terkait dengan pelajaran kita. Maka siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu sedekah yang diterima, ya. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu salah satu dari sedekah, dari bentuk sedekah-sedekah,
tatawu. Ya, rawahu Daud dan Ibnu Majah. Selesai kita dari hukumnya, kita masuk amma jinsu, ya, jenisnya. Ya. Jenis dari zakat al-fitr. Ini penting ya, jenisnya ini sangat penting. Karena di sini banyak sekali orang keliru di dalamnya. Ya, apalagi kalau dia mengetahui ada khilaf ulama. Wah, ya. Nah, di sini disebutkan pendapat ulama. Kalau kita sudah sebutkan, wah ada khilaf, khilaf ulama itu ada ulama yang berpendapat demikian, ya, berarti boleh dong. Ya, kita sudah sebutkan tadi dalam muqaddimah, tidak boleh kita mengikuti siapapun dari kalangan ulama kalau menyelisih dalil, siapapun dia. Itu namanya taklid yang dilarang. Ya, siapapun dia, tidak boleh kita mengikutinya. Di sini bentuk jenis yang dikeluarkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa majinsu wajib. Ya, sebelum kita lanjutkan, wa majinsul wajib fi fitri bahwa ta'amul adami. Ini harus diperhatikan, ta'amul adami. Ya. Adapun jenis yang wajib dari zakat fitr yang dikeluarkan adalah ta'amul adami, makanannya anak Adam. Jangan sampai ada makanan kambing dikasih orang miskin, salah. Ya, makanan ayam petelur atau ayam biar cepat besar katanya, kan kurus, mungkin dikira miskin. Tidak boleh direndahkan demikian. Makanan ayam potong. Ya, di sini ta'amul adami, ini harus diperhatikan, makanannya anak Adam, makanannya manusia yang kalian makan. Ini harus diperhatikan, jangan sampai ya makanan binatang, makanan kucing lagi dikasih. Naudzubillah, tidak boleh. Ya, anak Adam dihinakan, tidak boleh seperti itu. Jangan menganggap dia orang miskin saja, sembarang kasih saja seenaknya. Ini ibadah syariat, ya, jangan seenak kita. Walaupun nilainya uang, ya, wah uang lebih bagus. Di zaman Nabi SAW itu mata uangnya apa? Ini mata uangnya apa? Di zaman Nabi SAW. Itu dari pare-pare. Dinar sama dirham. Dinar mata uang apa itu? Emas. Terus dirham perak. Mata uangnya emas dan perak. Kalau satu dinar, iya, berapa gram itu? Lebih banyak. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan keluarkan dari jenis dinar atau tidak. Padahal mata uang itu nilainya tinggi. Apalagi uang kita di sini 10.000, tidak cukup dimakan. Itu saja tidak cukup satu sak 10.000. Kalau mata uang di zaman Nabi SAW, emas, perak, harganya emas satu gram berapa? Kalau 1 gram, kalau murni lebih 1 juta mungkin kalau murni. Sudah banyak orang miskin yang makan. Tapi Nabi SAW tidak pernah memerintahkannya. Ya, para khalifah Nabi SAW juga tidak pernah melakukannya. Dan juga sahabat Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Jadi ini penting sekali. Jenis makanan pokok, ya, yang dimakan anak Adam, ya, bukan makanan binatang, bukan makanan mangga, bukan makanan. Kalau mangga kan pupuk ya, padi, bukan. Tapi makanan anak Adam. Ya, kalau di zaman Nabi SAW makanan adat Adam itu seperti tamar, ya, kurma, anggur, kismis, keju. Kalau di zaman kita, ya, beras, ya. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah SAW zakatul fitr min Ramadan sa' min tamar aw sa' min sahir wa kana sahir yawma dzaka min ta'ami kama qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kunna nukhriju yawmal fitr fil ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'a min ta'am wa kana ta'amuna sahir wa zabib
ya, wal aqid wat tamar rawahu Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr dari Ramadan. Itu sa', ya, sa' dari kurma atau sa' dari gandum. Dan dahulu gandum hari itu adalah makanan pokoknya para sahabat, makanan pokoknya Nabi SAW. Ya, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dahulu kami mengeluarkan pada hari Id di zaman Nabi SAW sa' min ta'am, ya, satu sa' dari ta'am, dari makanan pokok mereka. Dan waktu itu makanan pokok kami adalah gandum, kismis, keju, dan kurma. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak boleh bala yuji ikhrajut ta'amul ba'im. Jadi di sini saya menjelaskan, maka tidak boleh mengeluarkan makanan dari binatang, ya, binatang ternak, binatang apakah. Lianna Nabi SAW farada ta'amatan limasakin la libahahim, ya, karena sungguhnya Nabi SAW mengeluarkan makanan untuk orang miskin, sebagaimana tadi hadis Abdullah bin Abbas, ya, ta'matan li masakin, bukan untuk, ya, binatang. Maka tidak boleh mengeluarkan pakaian dan lain sebagainya, ya, walaupun mata uang. Di sini beliau membantah kalau ada mengeluarkan jenis uang, ya, mungkin berdalil dengan perselisihan ulama yang mengatakan, ini ada pendapat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitr dengan uang. Itu pendapatnya As-Sauri dan Abu Hanifah, yang juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Mungkin ini ucapan, ya, a'immah kita, tapi yang kita dahulukan adalah ucapan Nabi SAW, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dia menyebutkan di sini sebuah faedah yang penting. Ahlussunnah wal jamaah yaquluna fi kulli fi'li wa qawli la yasbut ani sahaba bahwa bid'ah li'annahu law kana khairul la sabaquna ilai. Dia sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 27. Ahlussunnah wal jamaah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka mengatakan pada setiap perbuatan dan ucapan tidak sabit, artinya tidak sabit, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, maka itu adalah bid'ah, ya. Karena sesungguhnya jika itu baik, maka para sahabat tentunya sudah lebih dahulu melakukan dari kita, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna fawaradun, maka siapa yang beramal suatu amalan yang bukan dari Nabi SAW tertolak. Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan dari jenis mata uang di zamannya, padahal mata uangnya nilainya tinggi, ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, maka siapa yang mengada-ada dalam perkara kami dan bukan dari sunnahku, bukan dari perbuatan Nabi SAW, maka itu adalah mardud, tertolak. Dan juga Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnah khulafai ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah, ya, Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk setelahnya. Puas, ya, ya. Sehingga yang kedulukan adalah jenis makanan dari makanan yang dimakan oleh manusia. Kemudian mikdaru, ya, ukurannya. Tadi kita sudah bacakan hadisnya sa', ya. Sa' ini kalau kita membahasnya, ya, itu berbeda para ulama dalam menentukan ukuran sekarang, timbangan dalam ukuran timbangan, ya. Kita kemarin mendengarkan kalau Syekh Muhammad dari faedah Ustaz Harun, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu 2 kilo, ya, 4 lebih, ya, 2,4 kilo. Kalau Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah itu mendekati 3 kilo, ya. Jadi supaya kita tidak bingung ukurannya, kita mengambil pendapat ini yang saya kuatkan, pendapat Lajnah Daimah Al-Ifta. Kenapa? Ya, kita memilih jenis itu, jenisnya
Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu' fatawa beliau, ya, jilid 25 halaman 70, waqala yajuzu bila qara'iyati inda aksarin ulama. Artinya boleh kita mengeluarkan zakat itu lebih. Ya, makanya kita memilih pendapat yang lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kurang, zakat kita tidak diterima, masih ada beban. Ya, walaupun sedikit dikhawatirkan, walaupun itu ijtihad ulama, kita juga dari mereka mempelajarinya, ya, tapi tentunya kita memilih mana yang lebih roji, ya, dan lebih menenangkan hati. Ya, kalau kita mengambil lebih 3 kilo, maka kata Syekh di sini, Syekh Syekhul Islam, boleh tanpa ada qaraah, tidak ada kebencian dalamnya, tidak ada ya qaraah di dalamnya di sisi ulama dari kalangan Syafi'iyah, Ahmad dan selain mereka. Ya, hanyalah Imam Malik, beliau berpendapat ya makruhnya, ya. Sedangkan wa amman naqsu anil wajib fala yajuzu bi ittifaqi ulama. Ini yang jadi pokok di sini. Maka jika itu kurang wajibnya kita mengeluarkan, soalnya kurang, ya, karena para ulama mereka juga berbeda-beda dalam menetapkannya, maka kita mengambil yang banyak, ya, dalam rangka untuk menenangkan hati dan keluar dari ijma' ulama wa amman naqsu anil wajib fala yajuzu bi ittifaqi ulama. Ya, maka adapun kurang dari wajib, yaitu kurang-kurangnya ya soknya, maka tidak boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Jadi kalau di tempat kami di Pinrang, pemerintah menetapkan 4 liter. 4 liter cukup ke 3 kilo? Hah? Iya. Iya. Kalau di sini sama. Ya. Itu lebih hati-hati. Ya, kalau ada sudah ketetapan pemerintah, sudah selesai. Itu sudah yang dikeluarkan. Jangan cari yang wah pendapat Syekh ini ya 2,1 atau yang lainnya 2,0. Lebih sedikit. Tidak. Ya, ambil yang banyak, ya. Supaya kita tidak jatuh dalam menyelisih kesepakatan ulama. Ya, dan itu lebih menenangkan. Sok, ya, satu sok itu 3 kilo. Ini pendapat Lajnah Daimah Ifta. Di sini juga ada faedah yang sangat penting, ya, dari fatwa Lajnah Daimah Ifta. La yajuzu, ya, difus zakah illa liwalil amr muslim idza talabaha au ilal fuqara. Ya, sebenarnya ini terkait dengan mengeluarkan, tapi setelanjut dibaca, ya, tidak boleh mengeluarkan zakat fitr kecuali kepada penguasa kaum muslimin jika dia memintanya. Jika penguasa kaum muslimin meminta, keluarkan zakat kalian, ya, masukkan ke Basnas, wajib kalian memasukkannya. Atau kepada kita sendiri menyerahkan kepada orang miskin. Nah, kita sendiri menyerahkan kepada orang miskin. Kemudian waktunya kita mengeluarkan, ini juga penting, ya. Waktunya itu terbagi 3. Ada waktu yang wajib, ya. Wa ma waktu wujub fitrati paya guru bersam lailatul id. Adapun waktu yang wajib adalah itu ketika matahari sudah terbenam pada malam lailatul id, ya, itu waktu yang wajib. Kemudian waktu yang utama dan waktu yang boleh. Ini 3 waktu. Ingat itu. Ya. Berarti kalau sebelum waktu ini maka tidak boleh. Adapun waktu yang utama, pama waktu fadilah bahwa sobahul id qabla salati. Ya. Maka waktu yang utama adalah pada hari raya, pada pagi hari raya id sebelum salat. Ini waktu yang utama. Dan adapun waktu bolehnya, ya, itu sehari atau 2 hari. Syekh Bin Baz menambahkan 3 hari. Ya, berarti kalau bulan 29, ya, berarti 28, 29. Ya. Kalau 30 berarti 28, 29, 30. Ya, tidak ada 27. Ya. Tidak ada 27. Kalau 3 hari berarti 28, 29, ya, 30. Kalau 2 hari berarti 28, 29. Kalau bulannya cuma 29 hari. Ya, kalau sehari berarti 29. Nah,
Kalau Syekh bin Baz menyebutkan kisah syaitan yang mencuri zakat, dia kan jaga. Ya, ini juga dalil bolehnya kita menyerahkan. Yang jelas itu amanah, wakil. Kita serahkan zakat kepada wakil, amanah yang ditugaskan oleh pemerintah, diserahkan. Tapi dengan syarat kita tahu dia amanah ini dan muslim. Ya, nanti dia menyalurkan kepada orang miskin pada waktunya, pada 3 tempat ini. Waktu wajib, waktu utama, dan waktu bolehnya. Ya. 3 hari datang syaitan. Ya. Berdusta bahwa saya orang miskin butuh makanan, dikasih saya makanan. Dikasih hari kedua, ketiga demikian. Ya. Maka besok harinya disampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Karena sebelumnya itu saya akan mengajari sesuatu. Ya, jika engkau membacanya di malam hari, maka syaitan tidak akan mengganggumu. Diajarkan ayat kursi. Abu Hurairah tidak langsung menerimanya. Ya, lihat. Abu Hurairah tidak langsung menerimanya. Adapun tokoh bid'ah di zaman ini berdalil, lihat. Ya, bolehnya kita membuat perkara baru. Ini dari syaitan, bukan dari Nabi SAW. Dari syaitan diterima oleh sahabat Abu Hurairah. Tidak langsung diterima. Abu Hurairah tidak langsung diterima, tapi dia mendatangi Nabi SAW menceritakan kejadian. Ya, apa yang terjadi. Setelah itu baru Nabi SAW mengatakan dia benar, tapi dia pendusta. Ya, dia benar. Berarti Abu Hurairah mengambil ilmu dari Nabi SAW, bukan dari syaitan. Ya, yang syahidnya di sini 3 hari. Ya, 3 hari syaitan datang itu pada akhir Ramadan. Ya, datang meminta untuk diberikan sedekah dari zakat. Kemudian kalau dia mengeluarkannya sebelum waktunya, maka tidak sah. Ya. Kenapa? Karena lihanna ibadatun mauquta, la yajibu ala insan hatta ya'tiya waqtaha. Karena sesungguhnya ibadah ini adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Ya, sebagaimana salat telah ditetapkan waktunya, maka tidak boleh kita salat ya sebelum matahari tergelincir, waktu duhur. Ya sudah, karena kita sudah capek mau tidur ini, lapar. Sudah azan sekarang, azan. Ya, azan. Kita sholat. Bolehkah? Tidak boleh. Walaupun ada ulama yang mengatakan bolehnya mengeluarkan sebelum ya waktunya. Apakah di Ramadan, pertengahan Ramadan? Bukan itu yang diikuti. Diikuti adalah dalil. Ya. Ini ibadah. Ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Ya. Kalau ibadah asalnya adalah adara. Asalnya adalah haram dilakukan sampai ada dalil. Ya, dan di sini para sahabat dan Nabi SAW tidak pernah mengeluarkannya sebelum waktu wajibnya, ya, atau waktu utama, atau waktu 2 waktu bolehnya. Ya, ini harus diperhatikan. Maka siapa yang mengeluarkannya, maka wajib dia mengulanginya. Atau dia menitipkan pada wakil, ternyata wakilnya sudah mengeluarkannya kepada zakat, maka masih ada kewajiban dia mengeluarkan zakat. Harus diperhatikan ini. Demikian juga ya, tidak boleh keluar dari waktu, yaitu berakhirnya dengan dimulainya sholat. Ketika sudah dimulai sholat, sudah berakhir waktunya. Ya, kalau tanpa hudur, maka berdosa. Ya, dan dia tetap mengeluarkan zakat, tapi sedekah biasa. Tapi kalau dia punya hudur, ya, mungkin dia sudah mau mengeluarkan, tapi ternyata sibuk. Ya, mengurusi, apalagi mengurusi, ya kan, kalau hari raya mengurusi pakaian, mengurusi ketupat, toh burasa. Kalau orang tua itu, ya itulah makanannya. Apalagi kalau mau dibaca, aduh, itu orang tua kita dulu. Ya, padahal itu tidak boleh. Ya, sibuk sudah akhirnya lupa, karena dia ingin mengerjakan pada waktu fadilah, ya, waktu yang utama. Ya. Tapi kalau dikhawatirkan seperti itu, keluarkan di waktu yang wajib. Kalau tidak bisa, di waktu bolehnya. Ya, jangan sampai keluar. Maka kalau ada udzur yang syar'i, maka tidak ada apa-apa. Ya, yang jelas dia tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja dan ada udzur yang syar'i, maka dia keluarkan. Dan insya Allah, ya, sedekah itu diterima. Tapi kalau tanpa ada udzur syar'i dan dia keluarkan setelah salat, maka itu adalah sedekah biasa. Dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu. Waktu satu lagi. Kepada siapa yang dikeluarkan? Saya belum baca pada ulama ini. Ini penting. Kepada siapa yang dikeluarkan? Ya, zakat fitri itu cuma 1 jenisnya. Ya, yaitu kepada orang miskin.
ya, dan fakir miskin. Ini saja. Innamas shadaqatu lil fuqara wa masakin. Ya. Sesungguhnya sedekah fitr itu untuk orang miskin dan fakir miskin. Yang juga dalilnya tadi sudah jelas kita bacakan, ya. Tu'matan li masakin, makanan untuk orang miskin, bukan untuk orang kaya, untuk orang miskin. Ya. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad jilid kedua halaman 22 beliau mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam taksisul masakin bihadi sadaqah wa lam yakun yuqassimuha ala asnafi samaniyah, ya, qabdatan. Dan dari petunjuk Nabi SAW itu mengkhususkan zakat fitri untuk orang miskin saja. Ini jenis sedekahnya, ya, dan tidak membaginya kepada 8 golongan yang ada dalam surat At-Taubah lanjutan tadi, ya, cuma untuk orang miskin saja. Sekarang pertanyaannya, orang miskin itu seperti apa? Kita semua orang miskin ilmu, ya, kita butuh ilmu. Sebagai penutup, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dia menyamakan antara miskin, ya, dalam surat Al-Anfal di situ apa? Iya, dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, di situ kan disebutkan, ya, ada orang miskin yang memiliki perahu, ya kan, dia memiliki harta, berarti orang miskin ini dia memiliki perahu, tapi supaya tidak diambil oleh raja yang dolim itu, maka dibocor. Berarti dia memiliki pekerjaan, punya harta, ini orang miskin, ya. Adapun orang fakir miskin, tapi sebelumnya miskin ini dia memiliki pekerjaan, harta, ya, karena ini dia memiliki perahu, ini perahu harta, ya, dan pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya dalam setahun. Tapi kalau orang fakir sama sekali tidak ada hartanya dan tidak mencukupi kebutuhannya dalam setahun. Makanya, ya, kita berikan zakat mereka untuk menutupi kebutuhan mereka dalam setahun, bukan dalam sebulan. Kadang orang cuma dia memikirkan sebulan, tidak, dalam setahun. Makanya zakat itu diberikan kepada mereka yang mencukupi kebutuhan mereka dalam setahun. Ini penting, ya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kurang? Karena waktu sudah habis, ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kalau ada yang kurang nanti ditambah sama asatidz yang lain, ya. Wa jazakumullah khairan. Ya. Pertanyaan gampang, Ji. Jawab, Ji. Tadi sudah disebutkan jawabannya. Sebutkan 2 syarat wajibnya zakat fitr. Saya dari Ma'had Al-Um. Jangan bikin malu. Mana ini Ma'had Al-Um? Berdiri semua. Cepat waktu mau sholat ini, enggak sholat gitu. Mana ini? Tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ini? Orang tua itu pasti cari anaknya. Mana anak-anakku ini? La ilaha illallah, tidak ada. Berdiri. Alhamdulillah. 2 syarat, perkenalkan diri Anda. Masya Allah. Anugerah dari mana? Pinrang. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik, ya. Sebutkan 2 syarat wajibnya zakat fitr. Jazakallahu khair. Ijlis. Jawaban yang bagus. Ya, setengah ilmu. Ijlis. Yang lain temanmu siapa? Tidak ada temanmu yang bisa bantu? Bantulah itu. Nanti ku bagi 2 ini.
Abang. Ayo. Biasanya kalau awal-awal lupa, ya kan? Taib. Yang terakhir tadi, sebutkan 3 waktu dikeluarkannya zakat. Mat berdiri. Coba kowe ada mi ustaz na. Mau ditutup lapar ki. Jawab ya yang gampang. Saya ulangi lagi. Ya. Kepada siapa dikeluarkan zakat fitr? Ayo berdiri kok. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Perkenalkan nama Anda. Aidil dari mana? Polman, Masya Allah, tabarakallah, Mandarin ya. Hati-hati kok. Jawab. Dari yang lain? Saya tidak dikasih kak. Masa tidak kasih kak? Jazakallah khair. Jangan bingung ya. Kalau dipancing jangan bingung. Siapa lagi? Monopoli dia. Dari Parepare. Oh, muridnya iya, ada Jomah di Parepare. Beliau wakilnya. Ada muridnya satu ini. Kum. Apa ditanyakan Ki? Belum. Pendapat yang kita rojikan ukurannya. Berdiri Ki. Perkenalkan ini dari mana? Parepare, Masya Allah ya, itu ustadznya. Senior. Siapa namanya? Fauzan, Masya Allah sudah berubah wajahnya. Dulu masih kecil. Sekarang sudah dewasa ya. Barakallahu fiik. Apa yang kita rojikan? 3 kilo, pendapatnya siapa? Sama? Oh, Masya Allah, bagi 2 ke sama gurumu. Apa lagi? 1. Sitrap tadi. Bapak-bapak. Abu Daud. Masya Allah. Kenapa diidopakan fitr? Kenapa zakat diidopakan kepada fitr? Apa sebabnya? Kenapa diidopakan disebut zakat fitr? Kenapa? Apa? Karena sebab? Apa artinya fitr? Karena sebab? Berdiri katanya, kata sendiri. Perkenalkan diri Anda. Ini salah satu pengurus dari Ma'had Minhajus Salikin Goa. Apa jawabannya? Yang lain lah. Disebabkan kenapa? Kenapa ditopakan kepada fitr? Karena sebab jangan gitu terus. Kalau sudah salah jangan diulangi. Kau gimana sih? Sampingnya bantu. Oh, Masya Allah ya, karena selesainya Ramadan maka dilupakan kepada fitr ya, zakat, sedekah karena selesainya dari Ramadan. Tidak boleh berpuasa tuh. Masih boleh puasa kak kalau sudah Ramadan? Alhamdulillah kita sudah diberi nikmat berpuasa, maka kita berbuka. Fadlul, jazakallah khair. Ingat ya, hafal semua ini ya. Tadi malam disuruh apa toh? Yang sudah tua itu bukan berarti umur saya sudah 57, saya sudah tidak bisa menghafal. Lah, nanti sebelum meninggal sudah hafal semua ini insyaallah taala. Kasih tahu Muhammad wakili. Jazakallah khair. Sudah.
jazakallah khair, barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita.